Halo, apa kabar? Salam jumpa pemirsa. Senang sekali Nusa Tenggara Timur kembali hadir menjumpai Anda. Ya, pemirsa, sejumlah informasi menarik dan teraktual dari berbagai daerah di Nusa Tenggara Timur telah kami siapkan untuk Anda. Mengawali perjumpaan kita, berikut cuplikan berita utama. Logistik untuk pemilihan umum tahun 2024 mulai tiba di Flores Timur. Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur dan Polisian Nasional de Timor Leste perkuat kerjasama bilateral. Gedung SD Katolik Lopijo rusak berat dan sangat membahayakan keselamatan siswa dan guru. Dan pemirsa, berita utama tadi akan kami rangkai dengan informasi menarik lainnya bersama saya Afonso de Araujo. Dan saya Yasinta Tibuhala, inilah Nusa Tenggara Timur hari ini selengkapnya untuk Anda. Kita ke berita utama pemirsa, logistik untuk pemilihan umum tahun 2024 mulai tiba di Flores Timur. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur sejak tanggal 25 Oktober kemarin mulai menerima pasokan logistik pemilu tahap 1 berupa bilik suara dan juga tinta. Logistik tersebut langsung disimpan di gedung logistik KPU setempat dan dipastikan aman dengan penjagaan ketat, baik dari tim KPU maupun anggota kepolisian yang diperbantukan di Sekretariatan KPU Flores Timur. Menurut Ketua KPU Flores Timur, Cornelis Abon, pendistribusian logistik pemilu tahap 1 yang diterima pihak KPU Flores Timur berupa 3.408 bilik suara dan 6 koli tinta pemilu. Selanjutnya logistik ini nantinya akan dibagikan ke 852 TPS yang tersebar di 250 desa kelurahan 19 kecamatan di daerah ini. Dengan tibanya logistik pemilu tahap 1, pihaknya akan melakukan penyortiran jika ada jenis logistik yang rusak sehingga secepatnya dikoordinasikan dengan pihak penyedia untuk dapat diganti. Selain itu pihaknya juga memastikan penyimpanan logistik sesuai SOP dan memperkuat pengamanan di seputaran gudang logistik pemilu dengan melibatkan staf kesekretariatan KPU maupun tim keamanan dari Polres Flores Timur. Penyortiran ini untuk memastikan kelaikan bilik suara. Kalau kemudian ditemukan ada kerusakan, itu segera kami identifikasi dan kemudian segera kami komplain pihak penyedia untuk digantikan. Kegiatan ketiga adalah penyimpanan. Nah, karena logistik ini berbahan duplet kedap air, nah karena itu kita menggunakan standar-standar pengelolaan logistik. Gudang kita dilengkapi dengan palet untuk memastikan bilik suara ini dapat dipakai tanggal 18 karena ini hitungan kita kemarin dikirim tanggal 25, hampir 3 bulan baru kita pakai. Jadi kita dengan sistem penyimpanan yang kemudian dapat memastikan bahwa ini tetap layak digunakan sampai dengan tanggal 14 nanti. Cornelis Abon pun menegaskan serah terima bahan logistik pemilu disaksikan langsung Bawaslu Flores Timur dan Polres Flores Timur. Pihaknya pun langsung melakukan penghitungan untuk memastikan jumlah bilik suara yang dikirim sesuai dengan permintaan. Perhitungan ini untuk memastikan bilik suara tersebut layak dipakai pada 14 Februari 2024 mendatang. Dari Kabupaten Flores Timur, Patman Werang, TVRI NTT. Operasi Mantap Brata digelar satuan anggota Polres Flores Timur dengan melakukan monitoring langsung ke gudang logistik pemilu KPU Flores Timur di Kelurahan Weri, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur. Sebagai upaya pengamanan tahap dini menuju pemilu serentak 14 Februari 2024. Operasi Mantap Brata ini dipimpin langsung oleh Kabak Ops Polres Flores Timur AKP Ridwan bersama petinggi perwira Polres setempat.
Menurut Kabaks Ops Polres Flotim AKB Ridwan, sejalan dengan tibanya sejumlah logistik pemilu tahap 1 di gudang logistik KPU Flores Timur, pihaknya terus melakukan operasi pengamanan di seputaran gudang logistik pemilu sehingga proteksi gangguan dapat diminimalisir secara dini. Sekaligus mengetahui penambahan jumlah personil yang nantinya akan diperbantukan untuk KPU, khususnya pengamanan di gudang logistik, sembari menunggu permohonan bantuan pengamanan yang diajukan oleh KPU Flores Timur secara kelembagaan kepada Kapolres Flores Timur. Pada prinsipnya, pengamanan ini tentunya menjadi pekerjaan besar yang sangat menentukan masa depan bangsa dan negara demi terlaksananya pemilu serentak 14 Februari 2024 mendatang dapat berjalan dengan aman dan lancar, terkhusus pengamanan intens di gudang logistik KPU. Yang pertama terkait dengan logistik yang sudah ada di gudangnya logistik KPU. Jadi kami sudah berkoordinasi dengan KPU terkait dengan penjagaan dan pengamanan. Nah, komunikasi ini terus dilakukan mengingat bahwa secara bertahap logistik ini tiba. Kami dari kepolisian dengan sekuat tenaga, dengan segala macam fasilitas yang ada, berupaya untuk menjaga keamanan dan ketertiban, dan kami mengharapkan dukungan dari masyarakat agar logistik yang datang kita jaga bersama-sama. Kabak Ops Polres Flotim pun mengimbau kepada segenap masyarakat di daerah ini untuk berpartisipasi demi menjaga keamanan dan potensi kerawanan yang dapat mengganggu stabilitas Kamtibmas di setiap wilayah hingga puncak pelaksanaan Pesta Demokrasi Pemilu 2024 mendatang. Dari Kabupaten Flores Timur, Patman Werang, TVRI NTT. Pemirsa, guna menanggulangi dan juga mencegah kejahatan transnasional di wilayah perbatasan Indonesia Timor Leste, Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur melaksanakan rapat koordinasi bersama dengan Polisian Nasional Timor Leste. Melalui kerjasama bilateral ini diharapkan dapat menekan angka kejahatan transnasional di wilayah perbatasan Indonesia dan juga Timor Leste. Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur kembali melaksanakan rapat koordinasi bersama Polisian Nasional de Timor Leste atau PNTL yang berlangsung dari tanggal 24 hingga 25 Oktober 2023. Rapat koordinasi ini dilaksanakan guna meningkatkan kerjasama bilateral antara kedua negara, terutama institusi kepolisian Republik Indonesia bersama dengan PNTL dalam memerangi aksi kejahatan di perlintasan batas kedua negara. Pada rapat koordinasi ini memiliki peran penting baik dari sisi pemerintahan dalam menjalankan tugas dalam hal pengelolaan di wilayah perbatasan serta kepolisian sebagai penanggung jawab keamanan dalam negeri. Rakor ini pun merupakan bentuk kolaborasi antara kedua negara guna mengatasi transnational crime. Selain itu, lewat rakor ini juga dapat memperkuat kerjasama bilateral yang presisi dalam mengatasi transnational crime antar kedua negara. Kegiatan rapat koordinasi tersebut akan berlangsung sekali setahun antara kedua institusi ini, terutama untuk mengatasi kejahatan tindak pidana perdagangan orang, penyelundupan baik itu sembako, kendaraan, dan lain-lain yang tidak memiliki dokumen izin resmi. Tujuan utama rakor ini agar setiap persoalan lintas batas dapat teratasi dan ditangani secara baik antara Kepolisian Republik Indonesia dengan Polisian Nasional de Timor Leste, termasuk juga semua instansi terkait yang memiliki kepentingan dalam mengatasi persoalan perbatasan seperti Kepolisian Perbatasan, Bea Cukai, TNI, BNN, dan instansi terkait lainnya. Kegiatan rapat koordinasi antara Kepolisian Daerah Polda Nusa Tenggara Timur dan PNTL dalam hal ini adalah suatu kegiatan koordinasi kolaborasi antara aparat kepolisian baik dari Kepolisian Republik Indonesia dan Polda Nusa Tenggara Timur, kemudian yang Kepolisian Timor Leste. Dan kegiatan ini dilaksanakan setiap tahun, di mana ada beberapa instansi
yang bergabung di dalam yang bersama-sama menangani masalah yang transnational crime yang terjadi di perbatasan. Dan kegiatan ini dilaksanakan secara rutin sehingga kedua negara tersebut bisa melaksanakan kegiatan koordinasi yang baik dalam penanganan masalah kejahatan lintas negara. Melalui kegiatan ini diharapkan semakin memperkuat koordinasi antar pihak kepolisian dari kedua negara untuk menekan angka kejahatan di wilayah perbatasan. Untuk itu diharapkan agar koordinasi ini juga turut melibatkan seluruh elemen yang bertugas di wilayah batas antara kedua negara. Dari Kabupaten Belu, Andri Witak, tim TVRI NTT melaporkan. Kita ke TTS pemirsa, Perumda Timur Tengah Selatan antisipasi kelangkaan air bersih di Kabupaten Timur Tengah Selatan dengan menyediakan mobil tangki hasil kerjasama dengan Dinas Pemukiman dan Badan Penanggulangan Bencana. Mobil tangki tersebut difungsikan untuk mengangkut air dari sumur bor Keset Nana guna menangani kelangkaan air bersih di Kota Soe dan sekitarnya. Kepada TVRI, Leli Billy Hayer, Direktur Utama Perumda Timur Tengah Selatan menjelaskan, dalam rangka mengatasi persoalan kemacetan pelayanan air bersih di Kota Soe akibat dampak dari El Nino, maka pihaknya telah membangun koordinasi dengan Dinas Pemukiman Rakyat dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk menyediakan mobil tangki berdasarkan surat edaran dan instruksi Bupati terkait dengan antisipasi kemacetan air bersih di Kota Soe dan sekitarnya. Pihaknya telah mengantisipasi dengan mengaktifkan sumur bor Keset Nana dan sumur bor lokasi Civic Center untuk melakukan pelayanan menggunakan mobil tangki milik Dinas Pemukiman Rakyat dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Selain itu, pihaknya juga terus melakukan pengawasan di lapangan terkait perbaikan jaringan pada beberapa titik jaringan pipa di Kota Soe. Pihaknya juga melakukan pembagian jadwal pelayanan pada setiap jaringan jalur. Ini panasnya cukup panjang dibandingkan tahun lalu. Dampak dari El Nino ini, surat penegasan dari Bapak Bupati juga sudah sampai ke kami untuk bekerja sama, berbangun koordinasi dengan beberapa instansi terkait dalam hal penyediaan air bersih. Kami juga di sini berhubung tangki juga sementara rusak, tapi kami membantu masyarakat dengan satu penambahan jam pengaliran untuk zona-zona yang memang cukup kering, di mana debit sumber mata air semua pada turun juga. Seluruh masyarakat dapat bersabar untuk mengikuti jadwal pengaliran air. Masyarakat juga diharapkan proaktif dapat melaporkan kondisi kerusakan dan kemacetan ke kantor Perumda agar dapat dilakukan pelayanan melalui perbaikan jaringan atau pendistribusian menggunakan mobil tangki yang telah tersedia. Dari Timur Tengah Selatan, Evan Baitanu, TVRI NTT. Pemirsa, warga Kecamatan Noebeba menyampaikan terima kasih kepada pemerintah daerah Timur Tengah Selatan melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang melakukan pelayanan air bersih dalam rangka mengatasi kekeringan akibat dampak badai El Nino di Kabupaten Timur Tengah Selatan. Pemerintah daerah Kabupaten Timur Tengah Selatan melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah melakukan pelayanan air bersih selama 2 hari berturut-turut sejak Rabu 25 Oktober lalu hingga Kamis 26 Oktober kemarin. Pelayanan air bersih tersebut dilakukan di Desa Uebaki, Kecamatan Noebeba, Kabupaten Timur Tengah Selatan. Salah satu warga yang mendapat pelayanan air bersih, Dorce Nabuasa, menyampaikan ucapan terima kasih sekaligus mengapresiasi mengapresiasi Pemda Timur Tengah Selatan dalam memberikan pelayanan air bersih kepada masyarakat. Mengingat saat ini sumber-sumber air di sekitar masyarakat sudah benar-benar kering sehingga pelayanan air bersih tersebut sangat dibutuhkan masyarakat. Pantauan pada pelayanan air bersih di hari kedua Kamis 26 Oktober tahun 2023 kemarin, tampak kondisi lingkungan alam di sekitar tempat tinggal warga sangat gersang. Warga terus mengharapkan bantuan air bersih dari pemerintah untuk
mengatasi kelangkaan air bersih ini. Dari Timor Tengah Selatan, Evan Baitanu, tim TVRI NTT melaporkan. Sementara itu pemirsa, sebanyak 600 kilo bibit padi dibagikan kepada 60 kelompok tani dari 6 kecamatan di Kabupaten Malaka. Sebelum dibagikan, para kelompok tani diberi bimbingan teknis untuk dapat membudidayakan bibit tersebut. Kementerian Pertanian Republik Indonesia melalui Dinas Pertanian Kabupaten Malaka membantu para petani dengan mensuplai bibit padi unggul sebanyak 600 kg kepada 60 kelompok tani untuk dapat dibudidayakan. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Malaka, Dr. Hewan Januaria Maria Seran mengatakan, para kelompok tani diberikan benih untuk denplot sebagai aksi giat lapangan. Para petani juga diberi bimbingan teknis sehingga dapat membudidayakan sesuai SOP dan prosedur perbenihan yang baik. Bimbingan teknis diberikan untuk para penangkar, calon penangkar, dan bakal calon penangkar. Selain itu, BIMTEK ini diberikan kepada para petani sebagai persiapan untuk musim tanam pertama tahun 2024 mendatang. Bibit yang sudah dibagikan diharapkan dapat dimanfaatkan dengan baik sehingga bisa ditanam pada musim tanam pertama nanti. Sementara itu, satu anggota kelompok tani, Pascalius Seran Nahak, sangat berterima kasih dan bersyukur atas bantuan benih padi yang sudah dibagikan kepada para kelompok tani. Bibit ini dapat membantu para petani karena merupakan bibit unggul. Diharapkan bantuan bibit tersebut dapat memberi dampak dan hasil yang memuaskan bagi para petani di Kabupaten Malaka. Yosman Seran, TVRI NTT. Pemirsa, sejumlah nelayan di Kabupaten Nagekeo mendapatkan bantuan berupa coolbox ikan. Bantuan ini sebagai upaya untuk meningkatkan pendapatan dan juga kesejahteraan nelayan. Komitmen pemerintah Kabupaten Nagekeo untuk meningkatkan pendapatan para nelayan terus dilakukan. Melalui Dinas Perikanan, sejumlah nelayan yang tersebar di 7 kecamatan mendapatkan bantuan hibah sarana prasarana pengelolaan hasil perikanan. Bantuan tersebut berupa coolbox dengan masing-masing ukuran 100 dan 200 liter. Bantuan yang diberikan dengan sasaran para nelayan ini, penampung dan juga pengecar ikan. Beberapa penerima bantuan mengatakan bantuan sarana dan juga prasarana menjadi sangat penting bagi mereka. Pasalnya sejauh ini usaha mereka terkendala fasilitas seperti coolbox. Dengan bantuan sarana dan juga prasarana tertentu akan berdampak pada peningkatan hasil penangkapan dan juga pengelolaan hasil tangkapan yang akan semakin mudah. Hal ini tentunya akan berdampak pada peningkatan pendapatan nelayan. Hasil penangkapan laut tidak mudah dan akan bertambah dalam waktu yang lama. Senang, Kak. Senang? Iya. Sudah cool box? Sudah. Jadi ikan tidak bisa... Iya, ikan bisa kami isi di situ, kelola lagi, bertahan 1-2 hari. Alhamdulillah senang. Kenapa senang? Terima kasih bisa membantu kami untuk kelola ikan ini. Dengan sumbangan ini kami terbantu sekali. Memanfaatkan bantuan tersebut secara baik juga dapat lebih giat dalam berusaha. Dari Kabupaten Nagekeo, Doni Moni, tim TVRI NTT melaporkan. Ya pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan untuk Anda usai jeda berikut. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama dengan Nusa Tenggara Timur hari ini. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. Gedung Sekolah Dasar Katolik Lopijo rusak berat dan sangat membahayakan keselamatan siswa dan guru akibat atap sekolah yang mulai rapuh serta kayu dan papan yang hancur termakan usia, sehingga perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah untuk segera membantu dengan penyediaan gedung pembelajaran yang baru dan layak untuk peningkatan kualitas pendidikan.
Beginilah situasi Sekolah Dasar Katolik Lopijo yang terletak di Desa Heawea, Kecamatan Aimere, dan merupakan desa terpencil di Kabupaten Ngada dengan infrastruktur jalan yang jelek serta ketiadaan pasokan listrik dari PLN. Hal ini semakin diperparah dengan kondisi gedung sekolah yang terdiri dari beberapa ruangan belajar yang terbuat dari kayu dan papan, mulai rusak dan berlubang akibat termakan usia dan rayap, sehingga sangat membahayakan keselamatan siswa dan guru pada saat pembelajaran di dalam kelas. Atap gedung terlihat mulai bengkok serta plafon ruangan yang rusak, menimbulkan rasa kurang nyaman serta sangat mengganggu konsentrasi belajar siswa, sehingga proses pembelajaran diselimuti dengan perasaan cemas jika sewaktu-waktu atap gedung roboh dan menimpa guru serta anak didik. Kepala Sekolah Dasar Katolik Lopijo, Yakobus Mateus Wowu menjelaskan, gedung sekolah yang mulai rusak dan mengkhawatirkan ini perlu mendapatkan bantuan penuh dari pemerintah dengan pembangunan gedung sekolah permanen yang baru sehingga kenyamanan dan keselamatan siswa serta guru terjamin dengan baik. Dengan kondisi sekolah yang ada ini, yang sekolah sebelah timur itu dengan 2 ruang kelas, 1 ruang kantor, itu memang dibangun sejak 2007 dengan keadaan darurat seperti itu, dan kondisi sekarang sudah memang boleh dikatakan rusak total, tapi masih kita bersifat sementara untuk bisa menggunakan itu. Bahkan teman-teman juga bisa ada keluhan dan sebagainya. Saya hanya memberikan arahan bahwa kita jangan jadikan ruang kelas itu jadi alasan, tapi bagaimanapun kita prioritasnya itu kepada murid. Dan untuk ke depan ini menjadi harapan kita bahwa dengan keadaan gedung yang sudah seperti itu, kita berdoa banyak, mudah-mudahan sebagai pengambil kebijakan dalam arti dari pihak pemerintah bisa memperhatikan hal tersebut sehingga dalam proses pembelajaran dia akan lebih efektif, menyenangkan, dan lebih nyaman. Sekolah Dasar Katolik Lopijo memiliki jumlah murid sebanyak 71 siswa dengan 8 guru, merupakan satu-satunya sekolah dasar yang ada di Desa Heawea dan merupakan harapan bagi masyarakat untuk bisa menciptakan generasi cerdas dan beretika jika ditunjang dengan sarana dan gedung sekolah yang memadai dan layak. Dari Kabupaten Ngada, Lexi Nunu, TVRI NTT. Sementara itu, pemirsa, di Kabupaten Belu dalam menyongsong Hari Sumpah Pemuda dan juga Bulan Bahasa pada Oktober 2023, ratusan pelajar di Kota Atambua mengikuti Festival Pelajar Nusantara. Lewat Festival Pelajar Nusantara ini, pelajar dapat menyalurkan bakat di bidang seni lewat berbagai mata lomba yang diselenggarakan. Inilah suasana saat pelaksanaan Festival Pelajar Nusantara tahun 2023 yang diikuti oleh ratusan pelajar di Satuan Pendidikan SMA di Kota Atambua dengan mengusung tema Pelajar Indonesia Bersatu, Kreatif dan Tangguh untuk Indonesia Maju. Digelar berbagai acara, diantaranya Lomba Video Kreatif Nusantara, Lomba Tari Kreasi Nusantara, dan Lomba Memasak Masakan Nusantara yang berlangsung pada tanggal 23 hingga 25 Oktober 2023 yang melibatkan 12 SMA yang ada di Kabupaten Belu. Kegiatan Festival Nusantara tahun ini merupakan kegiatan yang kedua kalinya diselenggarakan dalam menyongsong Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober tahun 2023 di Kota Atambua. Salah satu mata lomba yang ditampilkan pada festival kali ini yakni tari kreasi, di mana para pelajar membawakan tarian daerah yang dikolaborasikan dengan tarian modern. Lomba ini pun diikuti secara antusias oleh para pelajar dan menjadi tontonan yang menarik bagi warga di Kota Atambua. Lewat festival ini diharapkan dapat membangkitkan semangat para pelajar di Kabupaten Belu untuk tetap maju dan berkreasi dalam bidang seni. Lewat perlombaan tarian kreasi ini pun dapat memperkenalkan budaya dari berbagai daerah dalam bingkai kebinekaan. Diharapkan melalui festival tersebut mampu mengeksplorasi potensi generasi muda yang merupakan aset berharga negara untuk masa depan yang akan datang.
Dalam rangka juga menyambut Hari Sumpah Pemuda, terus peringatan Bulan Bahasa. Nah, kira-kira nilai-nilai apa yang bisa anak-anak petik lewat kegiatan-kegiatan seperti ini? Lewat kegiatan ini, yang pertama anak tentu mengembangkan bakat, terutama bakatnya dalam seni, jadi bisa mengekspresikan seninya, menyalurkan bakatnya lewat tarian. Sangat mendukung para siswa-siswi dalam mengembangkan minat dan juga bakat. Selain itu, kegiatan ini juga mengajarkan para generasi muda untuk tetap mencintai budaya sendiri. Kegiatan seperti ini sangat bermanfaat bagi anak demi pertumbuhan serta mengembangkan bakat dalam bidang seni. Lewat kegiatan ini juga berbagai kekayaan dari daerah lain diperkenalkan, salah satunya lewat tari kreasi yang dibawakan oleh para siswa-siswi. Dari Kabupaten Belu, Andri Witak, tim TVRI NTT melaporkan. Ya, pemirsa, belasan UMKM di Kota Ende ramaikan Festival Pelajar Nusantara di halaman RRI Ende. Pameran UMKM ini juga memperkenalkan produk-produk lokal sekaligus memotivasi generasi muda untuk menjadi pengusaha muda masa depan. Berikut liputannya untuk Anda. Beginilah suasana Festival Pelajar Nusantara yang digelar LPP RRI ND. Tampak para pengunjung ramai mendatangi tenda-tenda pameran untuk membeli aneka produk lokal yang diproduksi oleh komunitas maupun kelompok-kelompok anak muda. Kepala Stasiun LPP RRI ND Burhanuddin Ramatlan menyampaikan pameran UMKM ini merupakan wujud dukungan LPP RRI ND sebagai media penyiaran publik dalam rangka mempromosikan produk-produk lokal sehingga bisa dikenal masyarakat luas. Pada kegiatan kali ini terdapat 11 UMKM yang terlibat. Seluruh UMKM tersebut merupakan usaha kelompok anak-anak muda dan usaha pribadi masyarakat yang ada di Kabupaten Ende seperti usaha kopi, minuman jahe, sorghum, stik kelor, dan beberapa lainnya. Kita mengundang UMKM yang ada di Ende. Maksudnya juga biar UMKM ini sesuai dengan tagline RRI sekarang juga mengangkat tentang UMKM. Siaran-siaran di RRI juga ada siaran tentang UMKM. Makanya kita memberi wadah bahwa UMKM ini dengan kita bersama dengan rumah UMKM di Pemda ini, jadi bisa mengenalkan dengan adik-adik pelajar, biar mengerti beginilah produksi. Nantinya nggak harus orang itu cita-cita jadi PNS, dokter, tapi bisa mengembangkan potensi-potensi diri tentang UMKM di ini. Dengan pameran produk-produk tersebut diharapkan dapat membawa dampak positif kepada masyarakat, khususnya dalam meningkatkan pendapatan para pelaku UMKM, serta dapat menjadi motivasi bagi para pelajar untuk menjadi pengusaha-pengusaha muda masa depan. Dari ND, Obitani, TVRI NTT. Pemirsa, terletak di desa terpencil dan jauh dari sarana pendidikan yang memadai serta ketiadaan listrik membuat pihak Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 Aimere melakukan inovasi dengan membudidayakan tanaman vanili untuk dijual dan digunakan guna pembiayaan operasional termasuk pembiayaan kegiatan siswa di kota kecamatan. Desa Hiawea, Kecamatan Aimere terkenal dengan kesuburan tanah yang mampu menghasilkan berbagai macam komoditi unggulan dengan harga mahal seperti vanili yang merupakan tanaman primadona masyarakat setempat. Demikian juga dengan pihak Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 Aimere yang berinovasi dengan membudidayakan tanaman vanili oleh guru dan juga para siswa demi memenuhi kebutuhan sekolah yang masih sangat membutuhkan perhatian pemerintah dalam melengkapi sarana pendidikan yang jauh dari kata layak. Salah seorang guru SMP Negeri 5 Aimere, Dominikus Nai, menjelaskan pembudidayaan tanaman vanili sangat membantu untuk membiayai kebutuhan sekolah, khususnya kegiatan para siswa, dan berharap pemerintah bisa memberikan bantuan berupa sarana pendidikan yang layak dan juga pasokan listrik dari PLN guna peningkatan mutu pendidikan. Yang pertama, untuk biaya ini operasional itu usaha dari vanili. Dan vanili ini juga sebagai P5 untuk lebih usaha sekolah, itu hasil karya dari anak-anak sekolah. Keuntungan penghasilan dari vanili ini untuk biaya operasi sekolah.
Itu contohnya kegiatan-kegiatan pramuka, kegiatan 17 Agustus di wilayah Kecamatan Amire lewat biaya ini. Dan usaha siswa punya masuk dalam P5 wira usaha. Yang khasnya peneliti ini kita bisa olah untuk jadi biaya operasi sekolah. Hasil panen tanaman vanili yang saat ini dihargai Rp100.000 dalam kondisi mentah sangat membantu pihak sekolah untuk membiayai kebutuhan siswa saat melakukan kegiatan di sekolah maupun di kecamatan yang berjarak 3 jam perjalanan kaki, menuruni lembah dan juga sungai dengan infrastruktur jalan yang sulit serta terjal. Dari Kabupaten Ngada, Lexi Nunu, tim TVRI NTT melaporkan. Sementara itu pemirsa, ribuan umat Katolik di berbagai stasi sekevi Kepanembai Nagekeo memadati Gua Maria Fatima Ratu Pecinta Damai Tibago Watu Api. Umat Katolik ini bersiarah dalam rangka memperingati bulan Rosario yang dilakukan pada bulan Oktober. Seperti inilah suasana di Gua Maria Fatima Ratu Pencinta Damai yang berada di Watu Api, Paroki Santo Hubertus V Kaseko, Nagekeo. Terlihat ribuan umat dari berbagai stasi yang ada di wilayah Kevi Kepanbai memadati Gua Maria. Ziarah ini diikuti oleh berbagai organisasi kerohanian. Ziarah rohani tersebut diawali dengan melakukan perarakan sambil berdoa dan menyanyikan lagu-lagu rohani menuju ke tempat Gua Maria. Kegiatan ziarah kemudian ditutup dengan misa yang dipimpin oleh Vikepmbai Romo Asterius Lado. Dalam khotbahnya, Romo Asterius Lado mengatakan organisasi kerohanian harus mampu menjadi terang dan jalan bagi kedamaian umat manusia. Hidup dalam kemasyarakatan harus saling mengasihi seperti Maria, Ibu Sang Juru Selamat. Orang yang hidup tidak saling mengasihi bagaikan sampah yang tidak cocok hidup dalam lingkungan keluarga dan bermasyarakat. Organisasi rohani harus menjadi agen kasih Tuhan dalam pelayanan kehidupan. Tindakan mengasihi adalah investasi dan modal untuk kehidupan ilahi. Orang tua harus menjadi modal besar dalam mendidik anak-anak dengan kasih. Pendidikan anak-anak menjadi prioritas utama. Dengan pendidikan, generasi penerus tentu mampu menjadi manusia yang unggul dalam segala hal. Benarlah ungkapan. Orang yang tidak saling mengasihi itu bagaikan sampah. Dan sampah itu tidak cocok hidup dalam rumah. Sampah itu tidak cocok hidup dalam lingkungan hidup kita. Lebih cocok untuk dibuang dan dibakar. Dan tugas kita sebagai organisasi rohani adalah jadi agen kasih Tuhan untuk selalu menciptakan kebahagiaan, baik untuk diri kita sendiri maupun untuk sesama kita. Kalau tidak, organisasi rohani kita dianggap sebagai sampah kehidupan yang tidak berguna apa-apa. Pada kesempatan tersebut, Romo Vikep berpesan kepada umat Katolik agar menjadi pelayan gereja yang kokoh dan kuat di tengah pergolakan zaman. Agama Katolik harus bisa mengatasi berbagai persoalan yang sedang terjadi saat ini. Dengan kekuatan cinta kasih, umat Katolik akan berdiri tegak dan tidak mampu digerogoti oleh kelompok atau oknum tertentu yang merusak ajaran agama Katolik. Dari Kabupaten Nagekeo, Doni Moni, TVRI NTT. Pemirsa, salah satu tempat menarik di Kabupaten Malaka yang sering dikunjungi warga adalah Gua Lourdes Ina Maria Nainveto Malaka. Tempat ini terasa sepi dan selalu membawa kesejukan dan juga kedamaian dalam batin. Bulan Oktober merupakan bulan Rosario bagi iman Katolik. Hal itu sudah termaktub dalam ajaran Gereja Katolik Roma. Untuk itu, bertepatan dengan bulan Rosario, Gua Maria menjadi tempat paling ternyaman untuk dikunjungi sekaligus tempat untuk berziarah. Di sekitaran kota Betun, tepatnya di Tubaki, Desa Wehali, Kecamatan Malaka Tengah, terdapat salah satu tempat rohani atau destinasi wisata rohani Gua Lourdes Ina Maria Nainveto Malaka yang selalu dikunjungi warga setempat, bahkan dari wilayah kecamatan lain.
Tidak hanya itu, masyarakat yang berkunjung ke Kabupaten Malaka pun sering menyempatkan waktu pergi ke Gua Lourdes. Sebagian warga mengaku tempat ini membawa ketenangan batin dan memberi kesejukan serta kedamaian bagi diri sendiri, bagi keluarga dan sesama. Letaknya tidak terlalu jauh dari kota Betun, dapat ditempuh dengan jarak dari pusat kota kurang lebih 1 kilometer. Dengan ketinggian diperkirakan 30 meter di atas permukaan laut. Jika berada di puncak Gua Lourdes Ina Maria Nain Veto Malaka, tidak hanya merasakan ketenangan dan kedamaian, namun dari puncak tersebut dapat terlihat dengan jelas panorama kota Betun dan sekitaran wilayah pantai selatan Kabupaten Malaka indah anan permai. Kebanyakan orang datang dan berkunjung untuk berdoa, bersyukur, dan memohon ampun serta ingin merasakan ketenangan batin dan kedamaian. Kita kalau ingat membakar, mau sembahyang untuk Bunda kita datang. Lama-lama kayak 1-2 bulan begitu kalau ingat kita datang. Datang berdoa ke sini? Iya, berdoa. Untuk berdoa. Biasanya berapa kali datang? Setiap hari Kamis ya. Kembali persekutuan rumah pelayan. Setelah berdoa bagaimana rasa batin? Balik. Ini rasa kesudah, rasa aman. Iya. Berarti kesini berdoa untuk menyampaikan apa? Menyampaikan sembuhkan orang. Dari Kabupaten Malaka, Yosman Seran, TVRI NTT. Ya, pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan untuk Anda usai jeda berikut. Untuk itu tetaplah bersama kami di Nusa Tenggara Timur hari ini. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama dengan Nusa Tenggara Timur hari ini. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Pemirsa, 50 anakan pohon berbagai jenis seperti mahoni, kemiri, dan jambu air ditanam di bantaran kali belakang markas Polres TTU dalam kegiatan penghijauan. Rangkaian kegiatan menyambut hari ulang tahun ke-72 Humas Polri kembali digelar Seksi Humas Polres Timor Tengah Utara. Kali ini dilakukan penghijauan bantaran sungai yang tak jauh dari markas kepolisian setempat. Dipimpin Kepala Seksi Humas Polres Timor Tengah Utara, personil kepolisian yang bertugas di Seksi Kehumasan menggelar kegiatan penghijauan. Sasaran lokasi penghijauan yaitu di bantaran kali yang tak jauh dari halaman belakang markas kepolisian setempat. Ada sebanyak 50 anakan pohon berbagai jenis yang ditanam seperti mahoni, kemiri, pinang, dan jambu air. Kasih-Humas Polres TTU AKP Ketut Suta menjelaskan, selain melestarikan alam, kegiatan penghijauan tersebut dilakukan sebagai upaya penahanan tanah di pinggiran kali yang tergerus banjir. Ke hari jadi Humas Polri ke-72, jajaran Humas Polri melaksanakan penghijauan secara serentak, khususnya Polres Timor Tengah Utara, Polda NTT melaksanakan penanaman di pinggiran-pinggiran kali yang tanahnya tergerus oleh banjir. Adapun jenis pohon yang kami tanam yaitu mahoni sebanyak 30 pohon anakan, dan kemiri, terus pohon pinang, dan jambu air. Itu kurang lebih ada 50 anakan. Kegiatan penghijauan ini merupakan salah satu dari sejumlah kegiatan yang telah diadakan oleh pihak Humas Polres Timor Tengah Utara dalam menyongsong HUT ke-72 Humas Polri. Sebelumnya pihak Humas Polres TTU telah dilaksanakan kegiatan donor darah dan distribusi air bersih kepada warga yang terdampak kekeringan. Joseph Praso, TVRI NTT. Pemerintah daerah Ngada menyambut kegiatan peserta Suratin Cup yang usia 17 tahun. Sambutan ini sebagai bentuk ungkapan selamat datang serta mempererat rasa persaudaraan seluruh anak Nusa Tenggara Timur yang menjunjung tinggi sportivitas serta rasa kekeluargaan melalui ajang sepak bola sebagai sarana mempererat rasa persatuan. Suasana Taman Kartini Bajawa mendadak semarak dengan tarian serta musik dan nyanyian yang indah dalam menyambut
peserta Suratin Cup usia 17 tahun. Dengan ditaburi warna-warni lampu sorot sebagai bentuk ungkapan persaudaraan dan selamat datang di Kabupaten Ngada. Peserta Suratin Cup kali ini datang dari semua kabupaten yang ada di NTT sebagai bentuk rasa solidaritas dan juga persaudaraan dengan menunjukkan kemampuan terbaik untuk menjadi sang juara dalam dunia sepak bola. Sembari mencari bibit pemain terbaik untuk ajang turnamen yang lebih tinggi lagi di tingkat nasional. Semua peserta masuk satu persatu dan diperkenalkan kepada masyarakat yang memenuhi Taman Kartini dengan tepuk tangan meriah. Ketua Panitia Suratin Cup U17 Theodosius Yosefus Nono menjelaskan, momentum gala dinner merupakan ungkapan rasa hormat masyarakat Kabupaten Ngada kepada semua tim peserta turnamen untuk berkumpul dan makan bersama sekaligus mempererat rasa kekeluargaan sebelum turnamen berlangsung. Wujud dari ungkapan selamat datang welcome party kepada seluruh peserta atau rombongan yang sudah tiba di Kota Bejawa dan yang nanti akan tampil pada pagelaran Suratin Cup 17 di Bejawa. Sebagai tuan rumah tentu kita harus menunjukkan tuan rumah yang baik untuk menerima, menjamu para tetamu kita sehingga mereka betah, sehingga mereka merasa nyaman selama berada di Kota Bejawa. Saya kira itu sekaligus juga membangun persaudaraan. Malam persaudaraan diisi dengan tarian bersama diramaikan oleh peserta turnamen Suratin Cup yang diiringi dengan musik menjadi ajang pembuktian bahwa anak NTT merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan serta memiliki rasa solidaritas yang tinggi dalam kehidupan sehari-hari. Dari Kabupaten Ngada, Lexi Nunu, tim TVRI NTT melaporkan. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita kali ini. Ya, pemirsa, terus saksikan Nusa Tenggara Timur hari ini yang menyajikan informasi secara santun, lugas, dan berimbang hanya di TVRI NTT, media pemersatu bangsa. Akhir kata, saya Yasinta Tibuhala. Dan saya Alfonso de Araujo, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat melanjutkan aktivitas Anda dan sampai jumpa.